Alhamdulillahi ala na'maihi wa syukru lahu ala alaihi thumma assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini kategorinya adalah Makkiyah, sama dengan surah An-Nas. Asbabun nuzulnya juga sama. Rasulullah SAW sakit, dan dalam sakitnya itu beliau melihat seolah-olah melakukan sesuatu tapi sebetulnya tidak. Ini terkena sihir. Sebetulnya memang cukup parah kena sihirnya. Ya bisa kita bayangkan ya, Rasulullah hamba yang ma'sum, hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu terjaga, tapi masih bisa kena. Itu pelajaran pentingnya bahwa sihirnya itu luar biasa dahsyatnya. Meskipun di sisi lain sebetulnya ini juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti suatu saat kalau kita menemukan hal yang sama, maka solusinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengalami sakit itu sekitar 2 hari 2 malam. Lalu kemudian di malam yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh 2 malaikat. Malaikat yang satu duduk di bagian kepala, malaikat yang satunya lagi duduk di bagian kaki. Lalu kemudian terjadi dialog antara mereka berdua, yang ternyata dialognya itu menunjukkan apa yang sedang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau terkena sihir dari seorang munafik. Orang munafik ini berasal dari Bani Zuraiq. Orang munafik ini bekerja sama dengan orang Yahudi, atau lebih tepatnya dia dipakai jasanya oleh orang Yahudi untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang munafik itu namanya Labid bin Al-A'sam. Lalu orang ini mencuri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya itu dia menyuruh anak kecil untuk datang ke rumah Rasulullah, lalu kemudian anak itu mengambil sisir Rasulullah dan dibawakan kepada Labid bin Al-A'sam itu. Selanjutnya bekas rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang dijadikan sebagai media untuk disihir. Rambut beliau itu dimasukkan ke dalam satu simpul. Simpulnya itu jumlahnya ada 11 simpul. Simpul itu kemudian berisi rambut Rasulullah, itu dimasukkan ke dalam sumur. Sumur itu milik Zarwan, kemudian ditaruh di bawah batu di dalam sumur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok paginya kemudian memerintahkan kepada Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk mendatangi sumur itu. Sumur itu kemudian dikuras airnya, dan airnya itu warnanya merah kecoklatan. Dikuras oleh Ammar bin Yasir bersama dengan para sahabat yang lain, kemudian dikeluarkan sihir itu dan dibakar oleh mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian berdasarkan asbabun nuzul ini turunlah 2 surah itu. Pertama adalah surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, tapi itu secara bersamaan, yang kemudian disebut 2 surah ini sebagai Al-Mu'awwidhatain. Kita akan lihat selanjutnya keutamaan yang dimiliki oleh surah ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Alam tara ayatin unzilat hadhil lailata
lam yura mithlahunna qattu. Kata Rasulullah, tidakkah kalian melihat ada ayat-ayat, kata beliau, unzilat hadhil lailah, yang diturunkan malam ini, lam yura mithlahunna qattu. Belum pernah ada ayat yang semisal dengan itu. Tapi ini ayatin ya, beberapa ayat. Itu artinya gabungan antara surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Jadinya beberapa ayat. Rasulullah menggunakan bentuk jamak yaitu ayatin. Tapi seperti kita pahami bersama bahwa kalau kita berbicara tentang ayat yang paling mulia dalam Al-Quran kan beda lagi. Kalau satu ayat ya. Kalau satu ayat. Kalau kumpulan ayat-ayat yang ini yang paling mulia. Tapi kalau satu ayat yang paling mulia dalam Al-Quran itu ayat apa Pak? Ayat kursi. Itu ayat yang paling mulia ya. Satu ayat di dalam Al-Quran. Sama dengan kalau kita katakan misalnya begini. Kalau kita ingin melihat siapa manusia yang paling mulia. Satu orang saja ya, ukurannya satu orang yang paling mulia. Maka beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau secara generasi itu beda lagi. Secara generasi yang paling mulia itu adalah generasi sahabat. Itu yang paling mulia. Kata Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga sudah ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau secara generasi. Nah, sama dengan ayat ini. Kalau kita berbicara tentang kumpulan ayat-ayat yang paling baik, maka ayat-ayat ini yang paling baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama. Riwayat yang kedua, jadi Uqbah bin Amir menceritakan bahwa suatu ketika beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Tugas daripada Uqbah bin Amir pada saat itu adalah menuntun unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian dalam perjalanan tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai Uqbah, mau nggak naik ke atas unta ini? Itu kata Rasulullah. Tapi kata beliau, faajlaltu an arkaba markaba Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya merasa tidak pantas, tidak layak untuk mengendarai kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah pada saat itu diam. Dia ingin memuliakan Rasulullah, nggak kepengen naik di kendaraannya Rasulullah. Lalu tiba-tiba Rasulullah ngomong lagi, ya Uqbah, wahai Uqbah, mau nggak naik di atas unta ini? Uqbah kemudian menyimpulkan, kalau saya diam lagi, saya khawatir nanti ini merupakan bagian dari maksiat. Saya khawatir ini merupakan bagian dari dosa. Nggak dengerin apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Uqbah bin Amir naik mengendarai. Coba bayangkan nih Pak. Uqbah bin Amir naik, Rasulullah kemudian turun menuntun unta itu. Tidak lama kemudian setelah itu, gantian lagi. Rasulullah lagi yang naik, Uqbah bin Amir kemudian turun menuntun unta itu. Dalam kondisi Rasulullah sedang mengendarai unta itu, beliau kemudian bersabda. Beliau mengatakan, wahai Uqbah, ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihiman nas. Mau enggak saya ajarkan kepadamu dua surah yang paling baik yang pernah dibaca oleh manusia. Maka Rasulullah kemudian membacakan kepada beliau dan ternyata yang dibacakan itu adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi kalau gabungan dua surah, ini dua surah yang paling mulia. Tapi kalau kita berbicara tentang surah yang paling mulia dalam Al-Quran, surah apa? Ya, Al-Fatihah. Itu sendirinya ya, satu surah. Tapi kalau gabungan surah dalam Al-Quran, maka perpaduan antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas itu surah yang termulia. Tiba-tiba kemudian mereka sampai pada suatu masjid dan mendirikan sholat di masjid itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya kemudian membaca dua surah ini di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Lalu setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian mengatakan lagi kepada Uqbah bin Amir, kaifa ra'aita ya Uqbah ibn Amir? Iqra' bihima kullama nimta wa kullama kumta. Wahai Uqbah bin Amir, bagaimana pendapatmu dengan dua surah yang saya baca tadi itu? Iqra' bihima kullama nimta wa kullama kumta. Kata Rasulullah, maka bacalah dua surah ini setiap kali Anda hendak tidur dan setiap kali Anda bangun tidur. Sudah baca dua surah ini bangun tidur tadi Pak? Belum. Baca dua surah ini. Jadi sebelum tidur itu baca dua surah ini. Semalam sebelum tidur dibaca nggak dua surah ini? Insya Allah. Ini jawabannya insya Allah.
Alhamdulillah sudah baca ya. Dua surah ini termasuk bagian daripada zikir yang sangat ditekankan untuk dibaca sebelum kita tidur. Itu termasuk bagian dari yang harus dibaca untuk menjelang kita tidur. Dua surah ini. Makanya surah ini itu selalu kita jadikan sebagai bagian daripada zikir pagi dan petang. Nah, selanjutnya kita melihat keutamaan atau keistimewaan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, an Uqbah bin Amir, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidati fi duburi kulli salatin. Kata Uqbah bin Amir, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah Muawwidzat. Kapan saya membacanya? Fi duburi kulli salatin, pada setiap kali selesai salat. Kita bacakan 3 surah, yaitu mulai dari Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Itu dibaca masuk dalam wirid yang ada yang kita baca setelah selesai salat. Nah, ini keutamaan daripada surah ini sehingga benar-benar dalam setiap hari itu sering sekali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang berikutnya terkait dengan manfaatnya apa? Kenapa sehingga surah ini begitu banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu kuat ditekankan oleh beliau untuk dibaca oleh umatnya? Karena kalau kita membuka hadis-hadis, kita akan menemukan ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terkait dengan surah ini. Cuman nggak mungkin juga kita kutip satu persatu. Ini habis waktunya kita ceramah cuman membahas sekedar hanya sekedar membahas keutamaan daripada 2 surah ini saja. Cuman saya sudah ambil hadis-hadis yang kira-kira ini sudah mewakili semuanya. Hadis yang berikutnya adalah masih dari Uqbah bin Amir, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, innan nasa lam yata'awwadhu bimithli hadaini, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nas, sesungguhnya manusia, lam yata'awwadhu, tidak pernah memohon perlindungan, bimithli hadaini, yang lebih baik dibandingkan daripada menggunakan 2 surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita dalam hidup kita ini kan banyak sekali ancaman, banyak sekali keburukan, banyak sekali yang bisa menimpa kita. Nah, apa yang paling baik yang bisa kita gunakan untuk berlindung dari kejahatan semua apa yang ada, semua makhluk yang ada yang diciptakan oleh Allah, cara berlindungnya adalah dengan menggunakan 2 surah ini. Keburukan dan kejahatan apapun di antara semua makhluk yang ada, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ini, ternyata berlindung dari itu semuanya dengan menggunakan 2 surah ini. Itu sudah cukup. Dan ini paling baik, ini paling ampuh, dan ini paling efektif. Itu menurut makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang mengatakan, innan nasa lam yata'awwadhu bimithli hadaini. Sesungguhnya manusia tidak pernah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih ampuh, lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan 2 surah ini. Selanjutnya hadis yang terakhir yang saya kutip di sini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh suatu keluhan sedikit pun, baik keluhan itu sifatnya adalah terkait psikologis atau terkait dengan fisik beliau secara langsung. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami keluhan sedikit pun kecuali beliau membacakan 2 surah ini di telapak tangannya. Kemudian beliau mengusapkan telapak tangannya itu ke sekujur badannya. Jadi Anda sakit perut, pakai 2 surah ini, nggak apa-apa. Kenapa? Sakit perut itu kan tidak termasuk bagian daripada wujud yang diciptakan. Tapi meskipun dia tidak merupakan bagian dari wujud yang diciptakan, dia termasuk bagian dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian termasuk bagian dari apa yang disebut sebagai al-alamin. Paham kira-kira ya? Al-alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Allah? Rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Alam itu nanti akan ada 2 macam. Alam itu akan ada 2 macam. Ada alam yang bersifat wujud. Alam yang bersifat wujud itu semua benda yang ada. Itu bersifat wujud. Tapi ada alam nanti yang bersifat perintah. Atau yang bersifat ketetapan. Nah, semua baik yang bersifat
wujud atau yang bersifat ketetapan, itu semua kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dua surah ini. Kita kembali kepada hadis tadi. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah mengalami satu keluhan sedikit pun dalam hidup beliau kecuali beliau membaca dua surah ini, lalu meniupkannya di telapak tangannya, kemudian mengusapkan telapak tangannya itu ke seluruh atau ke sekujur tubuh beliau. Nah, ini jadi merupakan jampi-jampi paling efektif. Tentu dengan keyakinan juga bahwa dengan dua surah ini kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gunakan dua surah ini karena Rasulullah mencontohkan hal itu. Kemudian kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami satu keluhan dan beliau tidak bisa melakukan apa-apa kecuali aku yang membacakan dua surah itu. Aku yang membacakan dua surah itu, lalu kemudian meniupkan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ambil tangan Rasulullah, kemudian aku usapkan ke seluruh atau ke sekujur tubuh dan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang terakhir yang saya kutip terkait dengan keutamaan dari dua surah ini. Selanjutnya, yang berikutnya adalah kita akan mulai melihat isi kandungan daripada surah ini. Surah ini diberi nama surah Al-Falaq. Dari ayat yang pertama yang ada di dalam surah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu," aku berlindung, birabbil falaq, birabbi al-falaq, berlindung dengan Rabbi, Tuhan. Kita sudah jelaskan kata Rabbi ya. Mudah-mudahan masih ingat. Perlu diulangi lagi? Qul, katakan wahai Rasulullah, a'udzu, aku berlindung birabbi al-falaq, dengan Tuhan al-falaq. Apa itu al-falaq? Waktu subuh. Nah, wa al-falaq itu memang diartikan sebagai waktu subuh. Tapi harus kita pahami bahwa dalam bahasa Arab subuh itu kan dari kata sobah. Sobaha. Ya, dimana kalau dalam bahasa Arab secara bahasa itu diartikan pagi. Bacakan wirid asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Ada kata asbah di situ. Itu dari kata sobah. Satu akar kata dengan kata subuh. Kenapa dikatakan waktu subuh itu disebut sebagai al-falaq? Karena kata falaqa itu artinya membelah. Falaqa itu artinya membelah. Kenapa disebut sebagai falak atau membelah? Karena di waktu subuh itulah Allah membelah malam. Gelapnya malam itu dibelah dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan prosesnya itu terjadi di waktu subuh. Bisa dipahami kira-kira? Itu kan proses ini sebelum menjelang matahari terbit kan? Belum terbit matahari, tapi perhatikan di timur sana. Itu sudah mulai terang. Gelap itu sudah mulai perlahan-lahan hilang. Nah, itulah yang disebut sebagai waktu subuh itu. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah atau ayat ini menggunakan kata al-falaq yang artinya adalah membelah. Makanya kalau kita buka di dalam surah Al-An'am, itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha faliqul habbi wan nawa." Itu akar katanya sama. Dari kata falaqa, falaqa artinya membelah. Nah, kalau Allah berfirman di dalam surah Al-An'am tadi, Allah katakan, "Innallaha," sesungguhnya Allah, faliq, yang membelah, al-habbi, benih, biji-bijian. Perhatikan Bapak Ibu, benih atau biji-bijian itu sebelum dia mengeluarkan tunasnya, apa yang terjadi? Dia membelah kan? Itu falaq namanya. Itu Allah membelah biji itu sehingga kemudian keluar tunasnya. Itu dalam surah Al-An'am. Masih dalam surah Al-An'am, di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala katakan, faliqul isbah, dan Allah Subhanahu wa taala yang membelah waktu pagi. Dengan apa Allah membelah waktu pagi? Dengan cahaya siang. Nah, alam ini kan asalnya adalah gelap. Yang membuatnya terang itu apa? Cahaya matahari dan bintang. Itu yang membuat dia terang kan? Nah, cahaya matahari dan cahaya bintang itu yang membelah kegelapan itu. Nah, sama dengan proses yang terjadi sekarang ini. Itu kan cahaya matahari kelihatan membelah kegelapan malam yang merupakan asli daripada tabiat warna dari alam ini. Itu disebut sebagai faliqul isbah. Nah, ini kata al-falaq. Kemudian selanjutnya, dari mana kita berlindung? Min syarri
ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakan. Sekarang kita berbicara tentang ciptaan, atau yang bahasa lainnya disebut sebagai alam. Alam itu terbagi dua, seperti yang kita katakan tadi. Pertama, apa yang disebut sebagai alam wujud. Lalu yang kedua, apa yang disebut sebagai alam amr. Dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah, lahu, milik Allah Subhanahu wa taala, al-khalqu. Al-khalqu ini artinya semua ciptaan yang sifatnya wujud. Kemudian yang kedua, wal amr. Al-amr itu yang sifatnya ketetapan. Misalnya tadi itu ya, sakit itu wujud atau ketetapan? Sakit itu ketetapan, bukan wujud. Kalau wujud itu seperti manusia, wujud itu seperti batu, wujud itu seperti langit, wujud itu seperti angin, wujud itu seperti gunung, wujud itu seperti laut, sungai, dan lain sebagainya. Itu semua alam wujud namanya. Tapi kemudian ada alam amr. Alam amr itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku bagi manusia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah, Tuhan Al-Falaq tadi itu, berlindung min syarri ma khalaq, dari keburukan setiap yang diciptakan. Maksudnya di sini, baik yang diciptakan itu berupa wujud maupun yang diciptakan itu berupa ketetapan. Anda tiba-tiba stres, itu kan ketentuan. Anda tiba-tiba misalnya galau, Anda tiba-tiba misalnya pusing luar biasa, itu ketentuan namanya. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dua surah ini agar kita terhindar. Kenapa kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari ketetapan yang sifatnya jahat seperti itu? Nah, yang lebih fokus dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah yang merupakan dampak dari wujud. Ketetapan tapi sebagai dampak dari wujud. Misalnya gini, jin itu wujud ya, dia alam wujud. Nah, jin ini mengganggu manusia enggak? Mengganggu manusia. Nah, ini yang dimaksud. Jadi dia adalah ketetapan, tapi sebagai akibat dari wujud, yang ditimbulkan oleh wujud. Bisa dipahami ya? Itu satu contohnya. Contoh yang kedua misalnya, ketika hujan, hujan itu wujud. Apa kira-kira keburukan yang bisa ditimbulkan oleh hujan itu? Misalnya Anda sakit kepala, atau kalau tidak misalnya hujan kalau terlalu deras bisa banjir. Itu namanya dampak, itu namanya akibat yang ditimbulkan oleh wujud. Nah, dari semua itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung. Jadi baik yang sifatnya adalah kejahatan wujud atau sifatnya adalah kejahatan dampak dari wujud, itu semua perlindungannya menggunakan dua surah ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, ayat yang berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan ghasiq. Ghasiq itu adalah malam. Idza waqaba, kalau sudah menjadi gelap. Kenapa harus ada keburukan di gelapnya malam? Ya karena memang paling banyak kejahatan itu terjadi dengan menggunakan fasilitas atau media kegelapan malam. Manusia lagi sedang tidak beraktivitas, lagi tidak sedang dalam keadaan terjaga. Banyak sekali kejahatan itu terjadi di waktu malam hari. Kejahatan makhluk secara keseluruhan itu banyak terjadi di waktu malam. Termasuk diantaranya kejahatan jin yang digunakan oleh orang-orang atau tukang sihir, itu biasanya menggunakan media malam. Itu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Selanjutnya, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari keburukan an-naffatsat. An-naffatsat itu perempuan-perempuan yang meniup. Fil uqad, pada al-uqad itu buhul-buhul. Simpul-simpul itu al-uqad. An-naffatsat itu bentuk muannas. Sebetulnya kalau bentuk laki-laki bisa saja an-naffatsuna. Ya, an-naffatsuna yang bentuk tunggalnya an-naffat. Jadi bentuk tunggalnya an-naffat. Bentuk perempuan tunggalnya an-naffatsatu. Bentuk jamak laki-lakinya an-naffatsuna. Bentuk jamak perempuannya an-naffatsat. Kalau kita belajar bahasa Arab nanti akan seperti itu ya. Nah, sekarang kita harus paham bahwa penggunaan jamak laki-laki di dalam bahasa Arab itu mencakup laki-laki dan perempuan.
Jadi kalau ada kata al-muslimuna, tidak ada al-muslimat, berarti masuk di situ muslimun dan muslimat. Ada kata al-mu'minuna, tidak ada al-mu'minat, berarti masuk di situ al-mu'minun dan al-mu'minat. Tapi kalau digandengkan al-mu'minuna wal mu'minat, berarti ada hukum tersendiri untuk al-mu'minun, ada hukum tersendiri untuk al-mu'minat. Itu dua. Lalu yang ketiga, ketika Allah atau Rasulnya hanya menggunakan bentuk jamak mu'annas atau perempuan saja, itu artinya laki-laki nggak masuk. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita kembali ke ayat ini. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan perempuan-perempuan yang meniup di buhul-buhul atau simpul-simpul. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata perempuan itu yang paling banyak jadi tukang sihir. Iya, Pak. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Sama sekarang ya. Ya makanya kan ada nenek lampir ya. Ada nenek sihir. Ada kakek lampir. Nggak ada kan ya? Ada kakek sihir. Nggak ada, nggak pernah ada di sinetron. Nggak laku tuh kalau kakek lampir, kakek sihir. Nggak laku sinetronnya. Nah, jadi itu secara umum alasannya yang dikemukakan oleh para ulama. Sementara di zaman dahulu biasanya balas dendam itu dengan menggunakan sihir. Karena masih efektif sekali kalau zaman dahulu. Nah, makanya Allah menggunakan an-naffatsati fil 'uqad. Selanjutnya terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan hasid, orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Kenapa harus disebutkan tersendiri? Karena ternyata kebanyakan orang menyakiti orang lain disebabkan karena dengki. Ya, coba Anda menyakiti orang lain biasanya karena apa? Kebanyakan, paling banyak umumnya itu karena dengki. Sakit hati, kok dia bisa berhasil ya? Saya nggak berhasil. Hati-hati. Kalau sudah ada mata orang yang dengki, itu biasanya Anda akan diganjal itu langkahnya oleh orang itu. Ya, makanya Allah menggunakan wa min syarri hasidin idza hasad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.